Ini 3 orang jagoan yang mewakilkan elemen-elemen yang sangat variatif di dalam semua transformasi yang dilakukan Merdeka Belajar. Bagi guru honorer, kesejahteraan temanya. Ya, bagi guru penggerak, kepemimpinan. Gimana nih sekarang untuk menjadikan Bu Nuri ini semua jadi kepala sekolah dan pengawas di masa depan ya, untuk memimpin perubahan ini. Dan untuk sekolah-sekolah penggerak menjadi tempat kita bereksperimentasi dengan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sehingga pas udah nemuin jagoan-jagoan kayak Pak Soekardi sama Bu Nuri, kurikulumnya jangan sampai membelenggu mereka. Mereka harus dilepaskan dan dimerdekakan untuk bisa mengikuti apa filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar dan berpihak kepada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmonologi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K Guru tahun 2021. Dan bertepatan dengan semalam teman-teman, pada tanggal 25 November 2021, yaitu ada momen ketika perayaan puncak Hari Guru Nasional, Mendikbudristek menyampaikan perihal untuk prioritas guru honorer mengenai kesejahteraannya. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita ke informasinya. Berdasarkan dari pemaparan atau penjelasan Mendikbudristek kemarin pada saat perayaan Hari Guru Nasional yang juga diberitakan teman-teman, kami menyampaikan dulu informasi dari media online yaitu gpn.com yang menginformasikan atau memberitakan ada kejutan bagi guru honorer di tahun 2022 dan tunggu saja. Dan kita lihat informasi selengkapnya di sini. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjanjikan kejutan bagi guru honorer pada tahun 2022. Kejutan itu salah satunya peningkatan status guru honorer menjadi ASN P3K. Dia menyebutkan tahun depan formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi, karena memang teman-teman di tahap 2 atau di tahun 2021 untuk mengenai penambahan formasi itu memang tidak mungkin lagi. Dan untuk penambahan formasi tentunya akan diadakan di tahun selanjutnya atau di tahun 2022. Dia memastikan guru-guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi belum ada formasi akan diprioritaskan. Akan banyak kejutan bagi para guru. Bagi guru honorer, saya janji akan memperjuangkan formasi P3K tersedia sebanyak-banyaknya, kata Menteri Nadiem di depan ratusan guru yang menghadiri puncak Hari Guru Nasional HGN 2021 di Kemayoran Kamis 25 November 2021 kemarin teman-teman. Jika formasi P3K bertambah, Nadiem meminta para guru honorer harus berjuang. Caranya belajar keras dan tetap semangat. Pemerintah hanya bisa menyediakan formasi, memberikan afirmasi, dan melengkapi dengan modul pembelajaran. Penentu utama adalah tetap guru honorer itu sendiri. Saya akan berjuang, tetapi tolong Bapak Ibu guru juga serius belajar ya, ucapnya. Dia juga mengingatkan para guru honorer dan ASN untuk mendorong para kepala sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kemudian, permintaan ini sebagai timbal balik atas berbagai kejutan yang akan diberikan ke Mendikbudristek untuk seluruh guru di Indonesia. Ingat ya, PTM tahun depan, kata Menteri Nadiem yang disambut riuh para guru honorer. Untuk diketahui, tahun ini formasi yang disiapkan 506.000 lebih, sebanyak 173.000 guru honorer lulus formasi P3K tahap 1. Sisanya akan diperebutkan di tahap 2 dan tahap 3. Jadi mengenai tambahan formasi maksud kami untuk di tahun 2021 itu tidak mungkin lagi teman-teman. Jadi di tahun 2022 di sini Mendikbud sudah menekan Pemda untuk menambah formasi bagi
rekan-rekan guru honorer agar mendapatkan formasi di tahun berikutnya, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja kami akan putarkan cuplikan momen perayaan puncak Hari Guru Nasional yang menjelaskan terkait dengan kejutan dari Mendikbud untuk di tahun 2022 bagi guru-guru honorer untuk mendapatkan statusnya menjadi ASN P3K tentunya. Oke, silakan disimak videonya. Saya kepengen nanya Pak Sukardi nih, Pak Sukardi, banyak teman-teman kita di daerah yang mungkin sulit melewati tes seleksi ya, mungkin mereka ronde pertama masih gagal atau mereka belum mengambil tes P3K ini. Apa yang Pak Sukardi ingin bilang kepada mereka bagi teman-teman yang belum lolos seleksi atau belum dapat formasi? Silakan Pak Sukardi. Terima kasih Mas Menteri. Tapi singkat aja Pak, waktunya ya, 30 detik. Bagi teman-teman yang masih belum lulus di tahap pertama, tingkatkan terus kemampuannya di tahap kedua karena ada memang PG-nya diturunkan Pak ya. Nah, jadi jangan putus asa, masih ada kesempatan banyak karena 1 juta guru akan diprogramkan sama Mas Menteri untuk mengangkat kesejahteraan bagi teman-teman yang honor. Cuman itu Mas. Terima kasih Pak Sukardi. Jadi tolong didengar ya teman-teman, bagi semua guru honorer jangan putus asa, masih bisa ada 3 kali mengambil tesnya ya. Sudah dikasih afirmasi dari usia, afirmasi umur 50 tahun, afirmasi passing grade-nya yang tes teknis. Jadi sekarang mendingan usahanya jangan terus minta afirmasi, usahanya ya belajar. Tolong teman-teman yang lain juga bantuin agar belajar. Saya ingin semuanya lolos seleksi ini. Kita pun akan berjuang untuk memastikan formasi itu ada tahun depan ya. Jadi tolong dukung kita, tapi dukungnya dengan belajar gitu. Ini 3 orang jagoan yang mewakilkan elemen-elemen yang sangat variatif di dalam semua transformasi yang dilakukan Merdeka Belajar. Bagi guru honorer, kesejahteraan temanya ya. Bagi guru penggerak, kepemimpinan. Gimana nih sekarang untuk menjadikan Bu Nuri ini semua jadi kepala sekolah dan pengawas di masa depan ya, untuk memimpin perubahan ini. Dan untuk sekolah-sekolah penggerak menjadi tempat kita bereksperimentasi dengan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sehingga pas udah nemuin jagoan-jagoan kayak Pak Sukardi sama Bu Nuri, kurikulumnya jangan sampai membelenggu mereka. Mereka harus dilepaskan dan dimerdekakan untuk bisa mengikuti apa filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar dan berpihak kepada murid.